Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Jumpa lagi dengan saya di ADBI 4211, Manajemen Risiko dan Asuransi. Dan kali ini kita sampai di inisiasi yang keempat, prosesi yang keempat. Kita bahas mengenai pengantar asuransi. Ini adalah referensi yang kita gunakan, dan ini Suryanto, karangan Suryanto, ADBI 4211 tahun 2019. Ini adalah referensi utama yang kita gunakan. Oke, untuk pengertian asuransi, jadi mulai dari adanya hidup penuh dengan ketidakpastian. Nah, ada yang menguntungkan itu namanya peluang, yang merugikan namanya risiko. Karena risiko bersifat merugikan, maka ada yang namanya pengelolaan risiko. Salah satunya adalah asuransi. Nah, apa itu asuransi ya? Di sini asuransi ini berarti jaminan atau perlindungan. Dari segi pandangan ekonomi, ini asuransi adalah satu metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan atau finansial. Menurut pandangan hukum, asuransi adalah satu kontrak perjanjian pertanggungan risiko antara petanggung dengan penanggung. Menurut administrasi bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima atau menjual jasa pemindahan risiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko atau sharing of risk di antara sejumlah besar nasabahnya. Menurut pandangan sosial, asuransi sebagai satu organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota tersebut. Menurut pandangan matematika, asuransi adalah aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan risiko. Sedangkan menurut pandangan keuangan, asuransi merupakan pengaturan keuangan yang mendistribusikan biaya dari kerugian yang tidak diharapkan. Unsur yang terkandung di dalam definisi asuransi adalah issuer, artinya pihak tertanggung yang berjanji untuk membayar sejumlah uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur. Jadi yang berjanji membayar premi itu adalah issuer. Ada issuer, nah issuer ini adalah pihak penanggung yang berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak tertanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur. Ya, jadi di sini artinya adalah perusahaan asuransi. Accident adalah satu peristiwa yang tidak tentu dan tidak diketahui sebelumnya. Jadi seperti semacam peril ya. Interest ini adalah kepentingan yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tidak tentu. Oke, next, risiko yang dapat diasuransikan. Yang pertama adalah risiko ditentukan dan diukur. Jadi ada yang dapat diasuransikan, ada yang tidak. Nah, yang dapat diasuransikan ini kerugian ini harus bisa diukur. Kemudian risiko ini memiliki kemiripan dan banyak. Kemudian kerugian harus terjadi karena ketidaksengajaan. Jadi bukan karena sengaja. Asuransi kebakaran tidak akan membayar apabila terjadi sengaja gedungnya dibakar, gitu ya. Oke. Kemudian kerugian yang tidak diakibatkan oleh bencana, ini risiko yang dapat diasuransikan. Kemudian ada kerugian yang besar dan probabilitas terjadinya kerugian tidak terlalu tinggi, tapi semakin besar terjadinya probabilitas, jadi probabilitasnya semakin tinggi, maka di sini biasanya biayanya adalah semakin tinggi.
Untuk contoh risiko yang layak diasuransikan ini di sini ya. Jadi ada contoh adalah risiko kebanjiran, angin topan, dan risiko tidak bisa bekerja lagi. Kita lihat di sini jumlahnya banyak, iya. Kebanjiran kan banyak semuanya ya. Kemudian angin topan juga iya, risiko tidak bisa bekerja lagi ini juga iya. Artinya di sini jumlahnya banyak, ya memenuhi syarat semua. Kemudian kecelakaan atau tidak disengaja, ya di sini untuk kebanjiran pasti tidak disengaja, angin topan juga tidak disengaja. Nah, risiko tidak bisa bekerja lagi ini masih antara yes dan no, jadi barangkali ya. Kemudian bisa ditentukan dan diukur kebanjiran, iya dari mana? Dari apa harta yang dimiliki yang diasuransikan itu tadi ya. Ini bisa diukur rumah misalnya ya, rawan dari banjir. Nah, di sini diasuransikan. Di sini rumah bisa diukur berapa nilainya. Oke. Begitu juga dengan resiko angin topan. Jika terjadi resiko angin topan, nah di sini harta yang mana yang diasuransikan di sini bisa diukur. Kalau untuk resiko yang tidak bisa bekerja lagi, di sini antara ya dan tidak. Makanya di sini disebut dengan barangkali ya. Karena untuk yang tidak bisa bekerja lagi, kadang-kadang orang yang disabilitas saja, Mbak Mindali itu yang tidak bisa melihat pun bisa bekerja, ya. Kemudian bukan bersifat bencana. Kalau kebanjiran ini pasti merupakan bencana, ya. Risiko angin topan ini barangkali ya, tapi sebenarnya ini iya. Kenapa? Kan kalau angin topan ini kecuali kalau angin dibuat ya, dibikin untuk sesuatu gitu ya. Tapi biasanya kalau untuk angin topan ini justru iya, ya bukan barangkali tapi cenderung iya. Oke. Kemudian untuk resiko tidak bisa bekerja lagi di sini dalam keadaan apa dulu ya? Kalau orang sudah tua mungkin ya iya di sini ya. Kemudian untuk kerugian besar, resiko kebanjiran, iya jelas ya. Ini angin topan juga besar ya. Resiko tidak bisa bekerja lagi, ini pensiunnya aja masih bisa bekerja ya. Makanya disebut dengan barangkali. Probabilitas tidak terlalu tinggi kalau kebanjiran tergantung ya. Bisa iya, bisa tidak. Makanya di sini barangkali kata-katanya. Resiko angin topan ini besar biasanya ini tinggi juga sih, tapi di sini probabilitas tidak terlalu tinggi dalam artian tergantung dari angin topannya itu ya. Kalau angin topannya luar biasa bisa jadi di sini kerugiannya tinggi ya. Resiko tidak bisa bekerja lagi ini barangkali tergantung dari ya, tergantung dari orangnya. Coba orang pensiun sudah pensiun itu kan dalam arti tanda kutip itu dibilang tidak bisa bekerja lagi, seperti Anda mengasuransikan di dalamnya, termasuk di dalamnya asuransi pensiun gitu ya. Dalam usia sekian ya, jadi Anda bayar premi terus kemudian dalam usia sekian diambil itu uang uang pertanggungan ya, atau mungkin di situ nanti akan mendapatkan pensiun tergantung dari polisnya seperti apa ya. Nanti dalam setiap bulan Anda mendapatkan uang seperti layaknya orang bekerja. Ini risiko tidak bisa bekerja lagi. Berarti dalam artian bisa kita tentukan ya, makanya disebut dengan barangkali ya. Saya ingin pensiun di usia 50 tahun misalnya. Berarti di awal-awal dia masih muda, mungkin mulai dari dia bekerja umur 20 tahun, dia sudah membayar premi. Nah, nanti umur 50 tahun, dia sudah dianggap tidak bekerja lagi. Artinya dia menerima dari hasil tadi karena pertanggungannya sampai umur 50 tahun. Berarti setiap setelah 50 tahun dia akan mendapatkan pensiun, tapi bukan berarti dia tidak bisa bekerja, bisa saja dia bekerja ya. Oke, next. Contoh risiko yang tidak layak diasuransikan adalah risiko kerugian bisnis dalam periode depresi. Kenapa? Kemungkinannya iya disengaja, bisa saja ya. Jadi di sini tidak bisa dipercaya, makanya tidak layak diasuransikan. Bilangnya rugi, padahal sebenarnya tidak. Kemudian kerugian karena informasi rahasia bocor ke pesaing ini juga tidak bisa diasuransikan. Kenapa? Akan nggak tahu ya
ini orang bohong atau beneran rahasia bocor ini. Jadi tidak bisa diasuransikan. Kemudian kerugian perdagangan di bursa saham. Kenapa? Kalau Anda main di efek di bursa saham ya, BEJ misalnya itu cepat sekali ya. Ini kondisi naik turunnya bursa saham. Jadi Anda kalau main di bursa saham kan pada saat murah kita beli, saat mahal kita jual. Tapi kalau kita kita tidak jeli dalam melihat atau menilai bursa saham atau efek tadi yang akan kita beli itu juga salah sedikit nggak berarti nanti resikonya tinggi sekali. Jadi ini resiko yang tidak layak diasuransikan. Oke, nah di sini karakteristik asuransi yang pertama ada penyatuan kerugian atau pooling of loss. Ini penyatuan kerugian ya. Kemudian pembayaran kerugian yang tidak disengaja, payment of fortuitous loss. Jadi premi ya di sini ya. Ada transfer risiko. Jadi kalau terjadi apa-apa, dia mendapat ganti rugi. Makanya di sini risikonya itu ditransfer ke pihak asuransi. Kemudian ada ganti ruginya atau indemnification ya kalau terjadi apa-apa. Oke, mas. Prinsip asuransi ada principle of indemnity, artinya uang pertanggungan ini pasti lebih kecil dari kerugian. Kenapa? Kalau nggak kayak gitu perusahaan asuransi tidak mungkin akan berjalan terus ya. Ini jadi untuk dari sisi perusahaan asuransi harus ada yang namanya principle of indemnity. Jadi uang pertanggungan atau premi kalau ada kontrak asuransi dari awal sampai akhir, nah uang pertanggungannya itu, jadi misalnya jangka waktunya 10 tahun misalnya ya, sebuah asuransi jangka waktunya 10 tahun itu adalah pertanggungan. Nanti setelah 10 tahun dia akan mendapatkan uang sekian. Ini uang pertanggungan pasti lebih kecil dari kerugian. Kalau dibanding dengan menyimpan di bank misalnya, ini karena beda ya antara asuransi dengan tabungan itu beda ya. Kalau asuransi pasti uang pertanggungan lebih kecil dari kerugian. Kenapa? Ada bad debt di sini ya. Ibaratnya ada kerugian, nah bukan bad debt ya. Bad debt itu hutang ya berarti. Kerugian, nah, istilahnya risiko ini ya di sini. Jadi uang pertanggungan pasti lebih kecil dari kerugian. Asuransi jiwa misalnya itu berapa preminya itu memperhitungkan kemungkinan kematian, ada natalitas, ada mortalitas terutama ini kalau untuk kematian. Di Indonesia rata-rata mortalitas sekian persen di umur sekian. Nah, ini prinsip of indemnity. Jadi dalam perhitungan berapa pembayaran premi itu banyak sekali yang harus dipikirkan, yang harus dipertimbangkan. Ini makanya di sini uang pertanggungan pasti lebih kecil dari kerugian. Coba itu ada aplikasi kalau Anda memiliki aplikasi asuransi ya di sini seperti itu ya. Kemudian principle of insurable interest, artinya asuransi didasarkan pada adanya kepentingan yang diasuransikan ya. Kepentingan itu apa? Jiwa dari kematian misalnya. Ada principle of subrogation, artinya seorang membeli asuransi, maka perusahaan asuransi berhak atas kas yang akan diterima pihak yang mengasuransinya dari pihak ketiga. Contoh gini, terjadi satu kebakaran misalnya ya, di PT X, tapi kebakaran itu sebenarnya disebabkan oleh ledakan yang terjadi di PT Y. Di sini PT X ini berhak akan PT X ini dia bisa mengklaim atau minta ganti rugi atas atas kerugiannya yang disebabkan oleh meledaknya gitu ya barang apa gitu di PT Y di sini. Nah di sini pihak asuransi berhak untuk kas yang akan diterima oleh PT X dari PT Y gitu ya. Itu namanya principle of subrogation. Kemudian principle of utmost good faith. Jadi kontrak asuransi didasarkan pada kepercayaan bersama. Oke, nah, manfaat asuransi melindungi resiko investasi, ini jelas ya, perlindungan resiko, kemudian sumber dana investasi, makanya
Dari premi-premi nanti akan terkumpul. Ini bisa juga nanti kalau tidak terjadi apa-apa, maka di sini akan mendapatkan uang sebesar uang pertanggungannya. Kalaupun terjadi apa-apa, di situ juga misalnya sesuatu yang tidak disengaja, kematian misalnya ya, maka ahli warisnya akan mendapatkan dana investasi sebesar apa namanya, mendapatkan klaim ya asuransi sebesar uang pertanggungannya. Melengkapi persyaratan kredit. Kenapa gini? Sebuah perusahaan ingin mengajukan kredit. Nah, kalau dia memiliki asuransi, misalnya asuransi kebakaran, misalnya ya, dia akan lebih mudah untuk memenuhi persyaratan kredit bank. Kenapa? Karena perusahaan tadi sudah menjaminkan gedungnya di asuransi. Seperti itu ya. Apalagi kalau sebagai apa namanya agunan ya, yang diagunkan kalau misalnya tidak ada asuransi nanti bank masih ragu akan memberikan kreditnya. Kenapa? Kalau misalnya terjadi kebakaran bagaimana? Padahal itu merupakan jaminan, kan bank rugi. Makanya di sini untuk melengkapi persyaratan kredit. Mengurangi kekhawatiran kalau ada asuransi berarti sudah nggak was-was lagi. Mengurangi biaya modal, artinya apa? Biaya modal ini biaya untuk yang digunakan lebih dari 1 tahun. Ini biaya modal. Jadi manfaat asuransi ini salah satunya untuk mengurangi biaya modal. Menjamin kestabilan perusahaan. Kenapa? Karena ada asuransi, ya makanya perusahaan bisa tenang juga beroperasi. Makanya di sini ada menjamin kestabilan perusahaan. Dapat meratakan keuntungan, ini manfaat asuransi juga, dengan adanya pembayaran premi, resikonya ya, resiko yang mungkin terjadi akan bisa tercover. Jadi ini dapat meratakan keuntungan. Dapat menyediakan layanan profesional. Kenapa? Perusahaan asuransi dia profesional bekerjanya, jadi dia memberikan pelayanan apabila terjadi ya risiko tadi terjadi ya, perilnya terjadi ya, maka dia akan mengcover. Mendorong usaha pencegahan kerugian. Banyak sekali macam asuransi ya, salah satunya untuk mencegah kerugian. Jadi apabila tidak berhasil maka jadi banyak sekali ya apa namanya jenis-jenis asuransi, apalagi zaman sekarang banyak sekali, bahkan kalau untuk artis yang di luar itu mukanya aja diasuransikan. Nah seperti itu. Membantu pemeliharaan kesehatan ya, jadi ada asuransi kesehatan, jadi kalau kalian sakit dikasih asuransi. Ya, ini jenis asuransi. Sebenarnya jenisnya ada asuransi privat dan asuransi sosial. Privat itu pribadi, kalau sosial itu wajib ya. Jadi kepesertaannya, kalau asuransi privat sukarela, kalau asuransi sosial itu wajib ada undang-undangnya. Pesertanya di sini setiap individu yang mampu membayar premi. Tapi kalau asuransi sosial, setiap individu yang bekerja memperoleh penghasilan. Misalnya asuransi tenaga kerja, nah lebih gampang ya. Hal yang dibandingkan untuk pemanfaatannya bagaimana? Kalau asuransi privat ini sesuai dengan permintaan dan kemampuan tertanggung. Jadi ada yang level 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau asuransi sosial untuk menjaga harkat dan martabat manusia, beda ya. Kalau pembiayaannya asuransi privat di sini besarnya premi sesuai dengan uang pertanggungan yang dikehendaki. Jadi personal tadi yang menentukan ya, ini untuk asuransi privat. Dia mau mengambil premi yang mana, jadi sesuai dengan berapa uang pertanggungannya, kemudian bahkan kondisi, kalau kesehatan itu kan nanti biasanya ada screening kesehatan gitu ya, dan itu tidak bisa di beberapa perusahaan asuransi sudah menunjuk. Jadi apabila Anda ingin mengikuti asuransi kesehatan atau asuransi kematian misalnya ya, berarti asuransi jiwa ya, itu harus dites dulu kesehatannya dan seterusnya, dan itu di poliklinik atau layanan yang sudah ditunjuk oleh perusahaan asuransi. Kemudian kalau untuk asuransi sosial
iuran dan manfaatnya tidak selalu proporsional, menekankan pada kecukupan jaminan dasar. Ya, untuk penyelenggaranya, kalau asuransi privat, ini adalah perusahaan asuransi dengan kebebasan memilih oleh tertanggung. Jadi siapa namanya, orang yang ingin mengasuransikan dirinya atau mungkin hartanya di sini, ini ibaratnya kayak banyak sekali perusahaannya, ini asuransi privat. Tapi kalau asuransi sosial, ini badan usaha negara yang ditunjuk atau dibentuk khusus ya, dengan visi monopoli. Ini BPJS tenaga kerja misalnya ya. Oke, next di sini kita seperti satu asuransi sosial. Ini adalah jaminan perlindungan bagi mereka yang tidak mampu melalui pendekatan utama, yaitu bantuan sosial dan asuransi sosial. Bedanya begini, kalau bantuan sosial ini benefitnya ada pelayanan medis, santunan moneter, ini bansos ya, bantuan barang, berupa barang ini juga bisa. Tapi kalau asuransi sosial, ini contohnya di sini manfaatnya adalah pelayanan medis ya, santunan moneter. Nah, ini bisa seperti ini, asuransi sosial. Syarat mendapat manfaatnya kalau bantuan sosial yang tidak mampu memenuhi syarat sendiri. Tapi kalau asuransi sosial, kepesertaan dalam program. Jadi memang itu sudah wajib. Nah, untuk penerima manfaatnya, kalau bantuan sosial, setiap individu sebagai penduduk universal, seperti korban bencana alam, lanjut usia, yatim piatu, korban narkotika, dan penganggur. Ya, kalau asuransi sosial, penerima manfaatnya adalah setiap peserta program atau membership, yaitu karyawan dan keluarganya. Yang keempat, untuk pembiayaannya, kalau bantuan sosialnya adalah APBN, tapi kalau asuransi sosial dari iuran karyawan dan pengusaha. Kan terkadang pengusaha sendiri memberikan apa sih namanya fasilitas pada karyawannya ya. Sekian persen ditanggung oleh perusahaan, kemudian misalnya itu ditanggung oleh ditanggung oleh karyawannya. Ini untuk asuransi sosial. Kemudian penyelenggaraan bansos adalah Kementerian Sosial, tapi kalau asuransi sosial ini badan usaha khusus. Oke, next. Prinsip dalam asuransi sosial, kalau prinsipnya pertama bersifat wajib. Oke. Kemudian melakukan perakiraan mengenai kewajiban di masa depan. Tapi karena ini bersifat wajib, maka di sini pasti menguntungkan. Artinya dia tidak takut ya, tidak takut kalau apa namanya produknya itu tidak laku karena bersifat wajib itu tadi ya. Jadi kemungkinan rugi sedikit. Asuransi privat terdiri dari program asuransi sukarela. Ya. Prinsipnya terdapat hubungan langsung dan proporsional antara biaya dan manfaat. Semakin besar manfaatnya, maka preminya semakin tinggi. Nah, gitu ya. Memperhatikan kesehatan aktuarial dengan senantiasa mengukur probabilitas kerugian dengan derajat ketepatan yang tinggi dan memelihara cadangan yang cukup untuk memenuhi kewajiban di masa depan. Jadi makanya ada screening sebelum dia diterima atau mendapatkan polis ya, ada screening dia itu layak atau tidak untuk mengikuti asuransi. Oke, next. Untuk penggolongan atau jenis asuransi privat, di sini ada personal, ada asuransi umum. Nah, untuk personal, periodenya diukur dalam personal recovery ini adalah kematian, kecelakaan dan sakit, pengangguran, dan karena umur yang sudah tua. Nah, asuransi yang mengcovernya adalah asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Sedangkan kalau asuransi umum, ini memberi perlindungan terhadap kerugian akibat kerusakan atau kehilangan properti dan kerugian akibat kewajiban hukum, artinya liabilitas ya di sini. Di sini jenisnya ada asuransi properti dan asuransi liabilitas. Properti berarti adalah properti atas kebakaran, misalnya asuransi pengangkutan laut, ya, asuransi harta benda, bahkan ada apa ya CIF, apa ya, cost of insurance and freight, gitu. Artinya termasuk di dalamnya ada asuransi yang ada di sini pengangkutan laut. Kemudian asuransi liabilitas
asuransi tanda tuntutan atau kewajiban hukum seperti penggunaan kendaraan bermotor, kepemilikan rumah, pengusahaan pabrik, ya, kemudian konstruksi bangunan, ya. Anda ingin mengajukan misalnya apa namanya kredit mobil, nah di dalamnya itu sudah termasuk di dalamnya. Jadi asuransi itu sudah disertakan biasanya, ya, karena Anda apa namanya Anda membeli secara kredit. Nah, leasing itu sudah memasukkan asuransi di dalamnya. Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, ya. Harap Anda tidak lupa untuk mengerjakan tugas 1, jangan lupa, ya, bagi yang belum, dan diskusi 3 atau diskusi 2 apabila masih bisa, silakan. Saya pasti akan membantu Anda selama IT masih membuka akses untuk Anda mengerjakan kegiatan di diskusi 2. Kalau di 1 sudah ditutup, ya. Anda sudah terlambat. Kalau bagi yang belum, ya sudah apa. Jadi diskusi 2, diskusi 3, kemudian yang tugas 1. Oke, sama Anda silakan masuk ke forum diskusi 4. Oke, ya. Sehat-sehat selalu, ya.